Halo, senang bisa bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian usaha perkebunan kelapa sawit terhadap prinsip dan kriteria berkelanjutan. Saat ini, terdapat 2 skema sertifikasi kelapa sawit di Indonesia. Pertama, skema sertifikasi ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil, adalah jaminan tertulis bahwa produk atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO. Kedua, skema sertifikasi RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil adalah jaminan kepada pelanggan bahwa standar produksi minyak sawit telah berkelanjutan. 2 skema sertifikasi tersebut mempunyai prinsip standar bagi pekebun swadaya. Standar pekebun ISPO mempunyai 4 prinsip, yaitu kepatuhan peraturan perundangan, penerapan praktek budidaya perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati, serta penerapan transparansi peningkatan usaha secara berkelanjutan. Sedangkan standar pekebun RSPO juga mempunyai 4 prinsip, yaitu mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif dan ketahanan, legalitas, penghormatan atas hak tanah dan kesejahteraan masyarakat, penghormatan terhadap HAM, termasuk hak dan kondisi kerja, serta melindungi, mengkonservasikan, dan meningkatkan ekosistem dan lingkungan. ISPO dan RSPO adalah skema sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Kira-kira apa saja ya perbedaannya? Berdasarkan sifatnya, sertifikasi ISPO wajib bagi pekebun Indonesia yang berlaku 5 tahun sejak Permentan Nomor 38 Tahun 2020 diundangkan dan wajib bagi perusahaan perkebunan Indonesia. Sedangkan sertifikasi RSPO bersifat sukarela. Prinsip, kriteria, dan indikator pekebun swadaya ISPO berdasarkan Permentan Nomor 38 Tahun 2020. Sedangkan RSPO berdasarkan pada prinsip dan kriteria RSPO 2018. Pada sertifikasi ISPO, kelapa sawit ditanam pada areal yang memiliki legalitas hak atas tanah sesuai peraturan perundangan dan lokasinya mengacu kepada penetapan tata ruang. Sedangkan RSPO tidak memperbolehkan penanaman baru pada lahan di areal yang mempunyai nilai konservasi tinggi atau NKT di hutan yang memiliki stok karbon tinggi atau hutan SKT di areal berlereng curam dengan kemiringan lebih dari 22 derajat di kawasan gambut Indonesia berapapun kedalamannya dan di areal tanpa disertai keputusan bebas didahulukan dan diinformasikan atau Padiatapa atau FPIC dari masyarakat adat, masyarakat setempat, atau pengguna lain. ISPO fokus pada legalitas usaha dan kepatuhan pelaku terhadap peraturan hukum di Indonesia dan sertifikat ISPO berlaku pada skala nasional. Sedangkan RSPO fokus untuk mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan sertifikat RSPO berlaku skala internasional. Lembaga sertifikasi ISPO harus melaksanakan audit tahap 1 dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak penandatanganan perjanjian sertifikasi ISPO. Sedangkan sertifikasi RSPO untuk pekebun swadaya memiliki potensi mendapatkan insentif dari penjualan kredit RSPO. Setelah memenuhi persyaratan sertifikasi, pekebun atau perusahaan akan mendapatkan merek dagang sertifikasi. Merek dagang atau trademark RSPO atau logo ISPO digunakan sebagai jaminan telah menjalankan komitmen dalam menggunakan minyak sawit yang berkelanjutan atau jaminan ketelusuran produk berbahan baku minyak sawit bersertifikat dan sebagai tanda pengenal. Logo ISPO dapat digunakan pada bagian tangki minyak sawit, kemasan produk, sertifikat ISPO, dan dokumen administrasi atau lampiran dokumen angkutan yang sah.
Merek dagang atau trademark RSPO dapat digunakan pada kemasan produk yang mengandung bahan-bahan minyak sawit. Pada website, kartu nama, kop surat, media promosi, sertifikat, dan lain-lain. Sekian pembahasan info mengenai ISPO dan RSPO. Mari kita mempraktekkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Terima kasih, sampai jumpa di materi lainnya ya.